Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif faslun fi kaifiyati sholatil khawfi. Fasal yang sekarang kita bahas menjelaskan tentang tata cara sholat dalam keadaan takut. Jadi di dalam Islam itu memiliki beberapa kelebihan dan beberapa keringanan yang bisa dilaksanakan atau yang bisa dilakukan oleh para pemeluknya. Di antaranya adalah sholat ketika dalam keadaan sangat takut, atau dalam keterangan yang lain itu dalam keadaan perang. Jadi zaman dulu bagaimana orang-orang Islam itu melakukan sholat pada saat melakukan peperangan. Nah, di sini dijelaskan. Wa inna ma afradaha al-musannifu an ghairiha minas shalawati bitarjamatin. Musannif itu menyendirikan fasal tentang tata cara sholat dalam keadaan takut, disendirikan dari fasal-fasal yang menjelaskan tentang sholat, yaitu bitarjamatin dengan satu fasal. Jadi fasal tentang tata cara sholat dalam keadaan takut itu disendirikan, tidak dibersamakan dengan fasal-fasal yang lain. Alasannya li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardhi fil khawfi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Karena dalam melakukan sesuatu yang berupa fardu di dalam rasa takut, ada perkara yang dimaafkan. Jadi di dalam melakukan kefarduan dalam rasa takut atau dalam keadaan khauf itu ada beberapa perkara yang dimaafkan. Jadi berbeda dengan sesuatu yang ada di selainnya takut dan juga dalam perkara melakukan fardu. Jadi nanti sholatnya itu berbeda. Makanya sholat dalam keadaan takut itu berbeda, karena di dalam sholat dalam keadaan takut itu memang ada beberapa perkara yang dimaafkan atau tidak diwajibkan, seperti itu. Wa sholatul khawfi anwa'un katsiratun tablughu sittata adrubin. Adapun tata cara sholat khauf itu ada beberapa macam yang banyak, tablughu sittata adrubin yang mencapai 6 macam. Kama fi shahihi muslimin, seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim. Akan tetapi iktasaral musannifu minha ala salasati adrubin. Musannifnya kitab Fathul Qorib, Syekh Ibnu Qasim, itu merangkum atau meringkas 6 macam tata cara pelaksanaan sholat khauf itu menjadi 3 macam cara. Jadi menjadi 3 bagian yang dijelaskan oleh musannif. Jadi diringkas 6 itu diringkas menjadi 3. Apa saja ketiga tata cara melakukan sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut ini? Kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama. Ahaduha ayyakunal adu fi ghairi jihatil kiblati. Yang pertama, ketika musuh itu di selain arah kiblat. Jadi musuh itu berada di arah timur, utara, atau selatan. Jadi selain di arah barat. Kalau di Indonesia gitu ya, beda halnya di tempat yang lain. Wa huwa qalilun fil muslimina kathratun, sedangkan musuh itu jumlahnya sedikit, sedangkan orang-orang Islam ketika itu banyak. Maksudnya banyak di sini adalah bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-aduwa. Ya, sekiranya setiap kelompok di situ bisa menghadapi musuh. Jadi sebanding. Ya, sekiranya setiap firqah atau kelompok itu ya bisa membandingi setiap musuh. Maka bagaimana tata caranya? Cara sholatnya ketika musuh itu berada pada arah selain kiblat adalah fayufarriquhum al-imamu firqataini, maka imam membagi orang-orang Islam ketika itu firqataini menjadi 2 bagian atau 2 kelompok.
firqatan takifu fi wajhil aduwi taharusuhu wa firqatan takifu khalfahu. Satu kelompok berada pada arah musuh, ya, tahrusuhu, dalam keadaan menjaga musuh, wa firqatan, dan satu kelompok yang lain takifu khalfahu, berada di belakang imam. Jadi dibagi jadi kelompok, kalau 10 berarti 10 ada di hadapan musuh atau menjaga musuh, yang 10 lagi itu ada di belakang imam. Fayusolli bil firqatil lati khalfahu rok'atan. Kemudian imam sholat bersama kelompok yang ada di belakangnya, rok'atan, 1 rakaat. Summa ba'da qiyamihi li rok'ati tsaniyati tutimmu li nafsiha baqiyatas sholati. Kemudian setelah berdirinya imam li rok'ati tsaniyati, gitu ya, untuk rakaat yang kedua. Jadi 1 rakaat selesai, kemudian ketika sudah mau bangun rakaat yang kedua, tutimmu li nafsiha, maka kelompok tadi tutimmu li nafsiha, menyelesaikan sendiri baqiyatas sholati, sisa daripada sholatnya. Wa tamdi ba'da faraghi sholatiha ila wajhil aduwi. Kemudian setelah selesai melakukan sholat, ya, maka watamdi ila wajhil adu, maka dia langsung menuju ke arah musuh. Tahrusuhu, menjaganya. Kemudian ditukar, wata'ti atau ifatul ukhra, kemudian kelompok yang tadi ada di arah musuh itu datang, gitu ya, datang ke belakang sang imam. Jadi wata'ti atau ifatul ukhra, kemudian kelompok yang lain itu datang, allati kanat harisatan fir raqatil ula, yang mana kelompok tadi itu menjaga ketika kelompok yang lain itu sholat pada rakaat yang pertama. Fayusalli al-imamu biha rok'atan, kemudian imam sholat bersama kelompok yang ada di belakang tadi yang baru datang, rok'atan, 1 rakaat. Faida jalasal imamu litasyahudi, ketika imam itu dalam keadaan tasyahud, ya, ketika imam itu dalam keadaan tasyahud, maka tufarikuhu wa tutimmu li nafsiha, maka 1 kelompok tadi itu mufarokoh, jadi tidak menjadi makmum, ya, mufarokoh dari imam, kemudian wa tutimmu li nafsiha, kemudian disempurnakan sendiri oleh kelompok tadi. Summa yantadiruhal imam, kemudian imam itu menunggunya, wa yusallimu biha, kemudian imam itu mengucapkan salam bersamaan dengan kelompok tadi. Jadi penjelasannya itu, kalau sholat yang pertama ketika musuh itu berada pada selain arah kiblat, maka sang imam membagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok berada di hadapan musuh, 1 kelompok berada bersama imam di belakang imam. Yang berada bersama imam sholat 1 rakaat, kemudian setelah mau naik ke rakaat kedua, makmumnya tadi menyempurnakan sendiri, kemudian ditukar dengan kelompok yang ada di hadapan musuh, kemudian dilanjutkan oleh yang kelompok yang selanjutnya. Wa hadhihi sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa. Adapun sholat praktek ini adalah sholatnya Rasulullah. Jadi praktek sholat khauf yang pertama itu adalah sholatnya Rasulullah bidatir riqa, ketika ada di tanah dzatur riqa. Sumiyat bidzalika annahum raqa'u fiha rayatihim. Dikatakan dzatur riqa karena mereka itu mengangkat bendera mereka, riqa. Li'annahum raqa'u fiha rayatihim, karena mereka itu mengangkat bendera-bendera mereka. Tapi wakila ghairu dzalika, tapi menurut Qil, ya bukan itu alasannya. Nah, kemudian tata cara sholat khauf yang kedua, sholat dalam keadaan takut. Wasani ayyakun al-adu fi jihatil kiblati fi makanin la yasturuhum an absaril muslimina syai'un wa fil muslimina kathratun tahtamilu tafarruquhum. Yang kedua, ketika musuh itu ada di arah kiblat. Jadi jika musuh itu ada di arah kiblat, fi makanin la yasturuhum an absaril muslimina syai'un, jadi yang tidak ditutupi dari penglihatan orang-orang Islam, berarti kelihatan musuhnya ada di arah kiblat, kemudian tidak ditutupi sesuatu sehingga terlihat oleh orang-orang Islam. Sedangkan fil muslimina kathratun tahtamilu tafarruquhum, di orang Islam itu jumlahnya banyak yang bisa dibentuk atau yang bisa untuk ditafarruq.
Maksudnya tafarruk itu bisa dibagi-bagi gitu, saking banyaknya. Maka bagaimana tata cara sholatnya? Ya tetap menghadap kepada kiblat, imamnya ada di depan, berarti imamnya ada di depan musuh, ada di arah musuh, berarti fayasufuhum al-imamu ini masalan. Maka imamnya itu membagi menjadi dua sof, karena musuh ada di arah barat gitu ya. Maka imam itu membaginya menjadi dua sof yang ada di belakang imam. Wa yuhrimu bihim jami'an, takbiratul ihram bersama. Faida sajada al-imamu fi raqatil ula, kemudian ketika imam itu sujud pada rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadus sofaini, maka salah satu daripada dua sof itu yang ikut sujud. Jadi sujud dua kali bersama satu sof saja, semisal yang sof yang ada di depan. Jadi ketika sujud, maka ketika sujud yang ikut hanya satu sof saja. Wa waqafa as-soffu al-ahuru yahrusuhum, kemudian sof yang ada di belakang itu tetap berdiri sambil menjaga gitu. Faida rafa'a al-imamu ra'sahu sajadu walahikuhu, tetapi ketika imam itu sudah mengangkat kepala dari sujud, maka sajadu, maka kelompok yang tadi yang belum melakukan sujud itu sujud, walahikuhu, dan yang mengejar imam gitu ya. Wa yatasyahhadul imamu bis-saffaini, kemudian sang imam itu membaca tasyahud atau tahiyat bis-saffaini bersamaan dengan dua sof, wa yusallimu bihim, dan uluk salam atau mengucapkan salam bersama dua soft tadi. Jadi gantian, sujudnya itu gantian kalau yang ini. Gantian, tetapi tidak sampai di mufarokoh seperti itu. Wa hadhihi sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfana. Adapun praktek sholat yang kedua ini adalah prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan, di tanah Usfan. Wahia qaryatun fi tariqil haji al-misri, sedangkan Usfan itu adalah ya satu desa fi tariqil haji al-misri yang berada di jalan orang-orang yang haji dari arah Mesir. Bainaha wa baina Makkah marhalatani, antara kota Usfan dan Mekah itu jaraknya 2 marhalah, sekitar 80 kilo lebih gitu ya. Summiyat bidzalika li asfis suyuli fiha, dikatakan Usfan karena mengalirnya darah gitu ya, karena mengalirnya darah di kota Usfan tersebut. Nah itu yang kedua. Yang kedua tadi berarti tidak dipisah, hanya dibagi menjadi dua soft saja. Jadi satu soft ikut sujud, yang lain tetap berdiri. Kemudian ketika imam itu mau berdiri dari sujud, maka soft yang menjaga tadi ikut lanjut untuk sujud seperti itu. Wasalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal dihamil harbi. Yang ketiga ya, praktek sholat khauf yang ketiga adalah ayyakuna fi syiddatil khaufi, ketika dalam keadaan sangat takut, wal dihamil harbi, dan berkecamuknya perang. Jadi dalam keadaan sangat takut dan berkecamuknya perang. Huwa kinayatun an syiddatil ikhtilati. Maksudnya kata-kata iltihamul harbi di sini adalah kinayah atau perumpamaan an syiddatil ikhtilati bainal qaum, sangatnya terjadinya percampuran antara orang Islam dan musuh gitu ya. Bihaisu yaltasiku lahmu ba'dihim bi ba'din, ketika daging atau ya makanya kulit ya, daging sebagian daripada yang lain itu bersentuhan dengan daging-daging yang lain. Jadi sangat mepet, saking sangatnya takut dan berkecamuknya perang, itu sangat mepet-mepetan. Fala yatamakkanuna min tarkil qital, sehingga tidak mungkin untuk meninggalkan perang. Jadi tidak mungkin untuk sholat. Wala yaqdiru wala alan nuzul in kanu rukbanan, bagi anggota perang yang menaiki kuda tidak mungkin untuk berperang, untuk turun dari kudanya karena sangat berkecamuknya perang. Wala alal inhirafi in kanu musyatan, jadi tidak bisa berhenti atau tidak bisa istirahat jika mereka dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan tidak menaiki tunggangan. Maka bagaimana tata cara sholatnya? Fa yusalli kullu minal qaumi kaifa amkanahu,
maka dia sholat itu kaifa amkanahu, sebisanya. Jadi sudah tidak wajib lagi gitu ya untuk menghadap kiblat. Yang penting sudah mereka sholat kaifa amkanahu gitu ya, sebagai sebisanya, rojilan, baik berjalan, ay masyan aw rakiban, atau menunggangi kendaraan. Jadi tidak ditentukan bagaimana praktek sholatnya, pokok sholat, yang penting sholat gitu ya. Mustaqbilal kiblati, mau menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Sehingga kalau ketika sholat dalam keadaan berkecamuknya perang itu sudah banyak yang digugurkan, sudah banyak yang dimudahkan oleh Allah seperti itu. Wa yu'dzaruna fil a'malil katsirati fis shalah, dan mereka itu sudah diuzurkan di dalam sholat itu terjadinya bergerakan yang banyak. Kadorobatin tawalat, seperti memukul yang terus menerus. Nah, kita kan tahu di bab awal yang membatalkan sholat itu adalah bergerak. Kalau lebih dari 3 kali bergeraknya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dalam keadaan praktek ini, dalam keadaan sangat takut dan berkecamuknya perang gitu, maka pergerakan itu yang banyak bergerak untuk menghadapi musuh itu sudah dianggap uzur, sehingga diperbolehkan seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga dipaham. Jika ada yang tidak paham dengan bab sholat dalam keadaan takut, bisa bertanya di kolom komentar. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.